Selamat pagi. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama angkat pujian Bapa Aku Datang. Sebab dia
Puji Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sebentar kami kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicara lagi bagi kami semua, dan urapi hamba-Mu ini, pakailah sesuai dengan kehendak Tuhan. Singkapkan rahasia firman-Mu buat kami semua yang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, biar benar-benar kami boleh mendapatkan apa yang terbaik dalam perjalanan hidup kami, dan kami mempunyai kekuatan, kami mempunyai semangat, kami mempunyai pengharapan, karena firman-Mu menjamin ini dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dengan pengucapan syukur kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan kembali melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita di hari-hari ini diperhadapkan dengan begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan, ujian, cobaan, silih berganti dalam setiap perjalanan kita. Sekalipun kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi seringkali ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi, maka ini bisa membuat kita menjadi khawatir. Apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Allah, bahwa hal-hal yang dapat memberikan kekhawatiran itu adalah perkara-perkara yang sifatnya jasmani, yang sifatnya materi. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, agar supaya kita benar-benar dapat menjalani hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Allah, dan kita dapat menempatkan kehidupan kita ini sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan dalam setiap kehidupan kita. Ayat yang saya akan bacakan sebentar adalah ayat yang saya kira menjadi ayat hafalan kita semua. Ayat yang tidak asing lagi buat kita, tetapi kita akan kembali merenungkan apa sebenarnya maksud dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita, supaya benar-benar kita dapat menjalani hidup kita ini sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Sebab kita bisa berjalan salah karena mungkin kita tidak mengerti. Kita berjalan salah karena mungkin kita salah diarahkan. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Allah di dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-33, dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya katakan tadi bahwa hal-hal yang bersifat jasmani, hal-hal yang bersifat materi, itu bisa menimbulkan kekhawatiran bagi setiap orang, tidak terlepas kita juga sebagai anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya di dalam ayatnya yang ke-33 ini dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu akan diberikan oleh Tuhan.
Perkara-perkara materi tadi akan diberikan oleh Tuhan, asalkan yang terutama adalah kita harus mencari dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu ada di mana? Kerajaan Allah itu ada di sorga. Yang harus kita cari adalah bahwa kehidupan kita, kekal kita adalah kerajaan sorga. Dan kebenaran. Sehingga apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6 dikatakan demikian, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, inilah yang kemudian diberitahukan oleh Yesus bahwa Yesuslah jalan untuk pergi kepada Bapa di sorga. Dialah yang menjadi jalan. Dan bahkan dikatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah kebenaran. Itulah sebabnya di dalam Injil Yohanes 6 pas ayatnya yang ke-33 tadi katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Nah, ini jelas sekali dikatakan bahwa kalau kita menginginkan sorga, kalau kita ingin belajar tentang kebenaran, Yesus mengatakan bahwa Dia sendiri adalah kebenaran dan hanya melalui Dia kita bisa sampai kepada Bapa. Bapa ada di dalam kerajaan sorga. Kita bisa mendapatkan kerajaan sorga kalau kita mendahulukan Tuhan, kalau kita mencari Tuhan. Kalau kita melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Dan Yesus telah memberitahukan apa-apa saja yang harus kita lakukan selama kita hidup di dalam dunia ini. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, bahwa kehidupan kita yang ada di dalam dunia ini selalu saja dibayang-bayangi dengan perkara materi. Dan kalau seandainya hidup kita cenderung kepada perkara materi, bahwa itu juga akan membuat kita pada waktunya merasa kecewa. Apa yang dikatakan juga oleh Yesus kepada orang banyak di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, satu pasal ini mengungkapkan bagaimana pertemuan Yesus dengan 5.000 orang laki-laki. Dan kemudian mereka mengejar Yesus. Yesus pergi ke seberang, ke tempat yang lain. Mereka tetap mengejar Dia. Karena orang banyak ini sudah makan roti dan menjadi kenyang. Apa yang dikatakan Yesus dalam ayatnya yang ke-26? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Nah, ini yang dikejar oleh orang banyak. Tanda-tanda yang diperlihatkan oleh Yesus kepada mereka adalah merupakan satu tanda-tanda dari sorga yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Tetapi mereka tidak bisa menyadari dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan perlihatkan kepada mereka. Mujizat yang Tuhan perlihatkan kepada mereka, mereka tidak bisa mengerti. Tetapi yang dikatakan oleh Yesus bahwa mereka mengikut Yesus bukan karena melihat tanda-tanda ini, tanda-tanda yang dari sorga ini, tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus ini, tetapi mereka mengikut Yesus karena pada waktu mereka makan roti dan menjadi kenyang. Ini merupakan satu gambaran bahwa ada banyak orang yang juga mengikut Yesus karena perkara jasmani, karena materi,
Roti adalah gambaran daripada perkara materi, perkara jasmani. Dan ini yang paling banyak dikejar oleh begitu banyak orang yang ada di dalam dunia ini. Dan jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan terpengaruh dengan hal ini. Kita harus mempunyai pendirian, kita harus utamakan Tuhan terlebih dahulu. Kita harus mendahulukan Tuhan. Kita harus mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau semuanya ini sudah lengkap dalam kehidupan kita, kita sudah mendapatkan sorga, dan kebenaran firman Allah kita pelajari dengan sebaik-baiknya, dan kemudian kita mendapatkannya di dalam kehidupan kita, maka dikatakan oleh firman Allah, perkara jasmani itu akan ditambahkan kepada kita, akan diberikan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Memang ini tidak gampang, bahkan teristimewa kalau ketika kita menghadapi masalah, maka yang muncul terlebih dahulu adalah memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan jalan keluar kepada masalah yang kita hadapi. Perkara-perkara jasmani yang kita hadapi tidak menutup kemungkinan akan membuat kita terpengaruh dan kemudian kita sulit untuk melihat rencana Tuhan, pembelaan Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya kita sudah dengar, yang sebenarnya kita sudah pelajari. Seringkali kita bisa lupakan hal ini. Tetapi melalui kebenaran firman Allah pada kesempatan ini kita diingatkan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Perkara jasmani akan ditambahkan. Perkara jasmani akan disediakan oleh Tuhan, akan disiapkan oleh Tuhan, akan diberikan oleh Tuhan. Tuhan tidak akan kehilangan cara untuk memberkati orang yang percaya kepadanya. Mungkin menurut kita, kalau kita menghadapi masalah, kita sulit untuk mendapatkan jalan keluar. Tetapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan kalau kita perhatikan, sekali lagi ketika kita mendahulukan perkara jasmani, apa yang dikatakan juga di dalam ayatnya yang ke-63, Yesus mengingatkan kepada orang-orang banyak ini bahwa sebenarnya yang terpenting dan yang paling penting adalah rohani. Dikatakan demikian, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Inilah yang perlu kita pelajari, apa yang sudah pernah dikatakan oleh Yesus. Kita harus lakukan, kita harus jalankan. Sekalipun tentu kita harus berhadapan dengan masalah, dengan tantangan, dengan ujian, dengan cobaan. Tetapi ketika kita melandaskan semuanya itu berdasarkan firman Allah, mengambil jalan sesuai dengan kebenaran firman Allah, percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup menolong. Kalau Dia sanggup memberikan makan kepada 5.000 orang, laki-laki saja yang dihitung, maka Dia juga akan sanggup memelihara kita dalam kesulitan yang kita hadapi sekalipun. Dan di dalam ayatnya yang ke-66 jelas sekali di sana dikatakan bahwa orang-orang yang mendahulukan perkara materi, yang terikat dengan perkara materi, pada akhirnya mereka akan mengalami kekecewaan dan kemudian meninggalkan Yesus. Ayat 66 dikatakan di dalam Injil pasalnya yang ke-6, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Nah, inilah merupakan satu pelajaran yang bisa kita ambil, bisa kita contohin, bahwa kalau kita mendahulukan perkara jasmani, maka pada akhirnya kita akan mengalami kekecewaan.
Tetapi kalau kita mendahulukan perkara rohani, kita mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka pada waktunya kita akan mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita. Teristimewa kerajaan sorga kita sudah dapatkan. Dan pastikan bahwa kalau kita sudah mendapatkan kerajaan sorga, kerajaan Allah, dan kita mendapatkan kebenaran, maka perkara jasmani pun akan diberikan oleh Tuhan kepada kita yang percaya kepada Dia. Dan kalau kita mempelajari terus akan kisah ini, sekian banyak orang yang mengikut Yesus tadinya, 5.000 orang yang hanya terhitung laki-laki, mereka semua hilang karena motivasi mereka salah. Karena motivasi mereka berdasarkan perkara materi. Sebab diungkapkan di dalam ayat-ayat selanjutnya, tinggal murid-murid Yesus yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Yang lain mereka meninggalkan Yesus. Ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Teristimewa sekali lagi kalau kita menghadapi masalah dalam hal perkara materi ini, mari kita tetap andalkan Tuhan. Sebab Dia pasti akan berikan jalan keluar di dalam setiap kehidupan kita. Dia pasti akan memberkati kita. Dia pasti akan mencukupi kita. Sebab Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang menjadi sumber segala-galanya dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Kita tunduk kepala lagi dan kita akan berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bangga percaya kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau memberikan jalan-jalan-Mu kepada kami untuk kami dapat lakukan. Dan tentu kami tidak mampu, tidak kuat. Tetapi karena ada kuasa yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami mempunyai kemampuan. Baik untuk mengerti akan kebenaran firman Allah, ataupun mempunyai kemampuan untuk menjalankan apa yang menjadi firman-Mu, apa yang menjadi perintah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin Engkau sanggup memberikan apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang menjadi pergumulan kami. Sebab Engkau adalah Allah. Engkau sudah berjanji ketika kami mendahulukan Engkau, ketika kami mencari kebenaran, mencari kerajaan sorga, maka perkara jasmani Engkau akan berikan kepada kami. Tuhan tolong kami, biar iman kami benar-benar kuat di dalam Engkau, supaya benar-benar kami mendapatkan sesuatu yang terbaik, dan kami akan selalu mendapatkan kekuatan serta kemenangan di dalam setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap mereka yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Lawatan Tuhan menjadi bagian mereka. Kalau ada yang berkekurangan, Tuhan Engkau berikan kecukupan. Kalau ada yang menderita, Tuhan Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan dengan kuasa-Mu. Kalau ada yang putus asa, Tuhan berikan jalan-jalan-Mu kepada mereka. Kalau ada yang khawatir, Tuhan angkat kekhawatiran itu. Dan Engkau berikan pengharapan, Engkau berikan iman untuk kami dapat menjalaninya. Sebab kami percaya kepada Allah yang ajaib dan Allah yang maha kuasa. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan tolong bangsa kami ini. Tuhan pulihkan bangsa kami ini dari virus corona. Lepaskan, bebaskan bangsa kami ini dari virus ini Tuhan.
Sembuhkan mereka yang dalam keadaan sakit, yang terkena virus ini. Biar mereka boleh dipulihkan oleh Tuhan. Dan pemerintah, mereka boleh melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami ini. Berkatilah pemerintah kami ya Tuhan. Jauhkan daripada hal-hal yang tidak baik. Engkau berikan hal-hal yang terbaik, hikmat Allah menjadi bagian mereka, supaya mereka pun boleh melakukan tugas mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, melindungi kita sekalian, menuntun kita sekalian, menguatkan kita sekalian, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan pengucapan syukur, kami sudah berdoa, kami sudah menerima berkat-berkat rohani dari Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.